Baik, perkenalkan nama saya Erwin dengan NIM 2210417688 kelas M3. Saya akan video record jawaban UTS manajemen pemasaran. Nomor 1, bagian A, apakah sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soalnya berkenaan dengan buku tersebut? Jawabannya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran dan wajib memiliki buku manajemen pemasaran karena buku ini mempelajari ruang lingkup manajemen pemasaran, dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep manajemen pemasaran, pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran. Bagian B, apa itu tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, tujuan saya mengikuti mata kuliah ini supaya saya bisa memahami konsep-konsep manajemen pemasaran. Bagian C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Jawabannya, saya selalu hadir saat mata kuliah manajemen pemasaran. Bagian D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanya di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawabannya, saya aktif menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Contohnya kemarin, Bapak bertanya mengenai definisi dari manajemen pemasaran dan saya langsung menjawabnya. Bagian E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Jawabannya, ada 4 tugas yang sudah saya kerjakan dalam bentuk video record. Tugas 1, rekod tentang ringkasan materi bab 2. Tugas 2, tentang rekod jawaban bab 1 bagian A. Tugas 3, tentang rekod jawaban bab 1 bagian B. Tugas 4, tentang rekod jawaban mengenai materi Apelio. Yang bagian F, apakah sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas-tugas yang diberikan antara lain tugas 1, rekod tentang ringkasan materi bab 2, tugas 2, tentang rekod jawaban bab 1 bagian A, tugas 3, tentang rekod jawaban bab 1 bagian B, tugas 4, tentang rekod jawaban mengenai materi Apelio. Nomor 2, soal bagian B. Apa itu Apelio Marketplace? Jelaskan. Jawabannya, Apelio adalah marketplace aplikasi berisi tentang jutaan produk dengan harga murah, dari produk fisik seperti pakaian, aksesoris, gadget, dan lain-lain. Juga tersedia layanan digital PPOB seperti pulsa, paket, data listrik, dan internet, dan lain-lain. Bagian B, dari mana Anda mengetahui Apelio Marketplace tersebut? Jawabannya, dari dosen Pak Adi Mustalin, SEMM. C, bagian C, apakah Anda mendaftar di Apelio Marketplace dan apa web replika Anda? Apakah merasa tertarik ikut Apelio atau terpaksa daftar Apelio? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, ya, saya merasa tertarik ikut Apelio karena saya ingin lebih tahu tentang dunia marketing. Jelaskan bagaimana cara kerja Apelio tersebut. Jawabannya, cara kerja Apelio ini sebagai marketplace atau pemasaran melalui internet. Yang bagian F, ada berapa marketing plan di Apelio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Apelio tersebut. Jawabannya, ada 6 marketing plan. Plan 1, marketing plan menguntungkan mengajak orang bergabung di Apelio. Apa itu afiliator? Apelio adalah bisnis affiliate yang sangat sederhana. Perhitungkan keuntungan atau bagi hasilnya atas member yang Anda ajak bergabung di tim Anda. Tentu
Semakin banyak Anda mengajak orang, maka potensi income-nya makin besar. Mengapa harus banyak rekrut? Bisnis affiliate itu bukan MLM atau bisnis investasi dengan sistem binari, dengan banyak orang mengharapkan bantuan member atau spoiler dan sponsornya. Di bisnis Apelio ini, edukasi menjadikan tim mandiri agar bisa membangun tim sendiri, join tanpa bayar atau gratis. Itulah kekuatan Apelio dibandingkan yang lainnya. Jadi ajak orang itu boleh dibilang nothing to lose. Bangun tim dan edukasi sampai paham untuk sukses di bisnis Apelio. Yang paling penting adalah Anda mau gerak menyebar informasi peluang bisnis yang sedang viral. Apelio dengan menggunakan web replika, kemudahan membangun tim ini menjadikan bisnis cepat sekali menjadi viral. Marketing plan 2. Marketing plan, pastikan sudah jadi afiliator inti. Tahap pertama, jadilah afiliator inti. Kunci sukses pertama saat Anda inginkan income yang lumayan besar, maka Anda wajib menjadi afiliator inti sebelum naik peringkat ke lain seperti bronze, gold, platinum, diamond. Maka kunci pembukanya adalah Anda harus tembus dulu menjadi afiliator inti. Afiliator inti bisa dicapai dengan syarat merekrut 10 member langsung yang disponsori program alih belanja 250.000 setiap bulannya. Jangan khawatir, omset tersebut bisa dicapai dengan program alih belanja karena beliau memiliki banyak sekali produk-produk kebutuhan pokok Anda. Keuntungan 10 level ke dalam. Apa keuntungan jika Anda berhasil merekrut 10 member langsung? Mendapatkan bonus 10% AM komisi afiliator inti. Ini sangat besar dengan keadaan sampai 10 level atau 10 generasi. Hampir tidak ada bisnis afiliasi yang memberikan bonus ini terkecuali bisnis MLM atau network marketing. Penggabungan konsep network marketing dan afiliasi inilah menjadi salah satu kekuatan dari bisnis Apelio. Marketing plan 3. Marketing plan memahami dan strategi mencapai peringkat bronze. Pasang target peringkat bronze segera. Peringkat bronze mensyaratkan Anda harus memiliki 20 afiliator inti dari jalur yang berbeda. Walau bukan sponsor langsung Anda, karena bisnis Apelio tidak mengenal spoiler atau limpahan downline, maka menjadi tanggung jawab Anda membangun 20 jalur yang berbeda atau merekrut minimal 20 member langsung. Program alih belanja 500.000 setiap bulannya. Melakukan edukasi kepada tim Anda agar bisa melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang Anda lakukan. Cara yang Anda lakukan bisa dijadikan contoh oleh tim dan untuk melakukan persis seperti yang Anda lakukan. Marketing plan 4. Marketing plan memahami dan strategi mencapai peringkat gold. Peringkat berikutnya adalah gold, mensyaratkan sebagai berikut. Apabila memiliki 15 jalur berbeda seperingkat bronze, program alih belanja minimal 750 setiap bulannya. Komisi atau bonus yang besar apabila 15 jalur bronze tadi ternyata ada 2 jalur yang naik peringkat gold, maka Anda berperingkat super gold atau akan mendapatkan keuntungan tambahan 1,5% AM dengan tidak mengurangi bonus-bonus yang Anda terima sebelumnya. Marketing plan 5. Marketing plan memahami dan strategi mencapai peringkat platinum. Bisnis apapun perlu berproses dan menjalaninya dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Perbanyak membaca dan berkomunikasi dengan leader Anda karena akan banyak hal baru yang Anda dapatkan. Peringkat berikutnya adalah platinum, mensyaratkan sebagai berikut. Apabila memiliki 10 jalur berbeda berperingkat gold, program alih belanja minimal 1 juta setiap bulannya. 2% omset nasional. Peringkat platinum ini sangat keren atau setingkat di bawah diamond atau peringkat tertinggi di Apelio jika dilihat persyaratannya yang sudah saya jelaskan di atas. Maka untuk
mencapai peringkat ini tidak perlu sulit jika Anda benar-benar fokus dan konsisten membangun tim peringkat Super Platinum. Bantu 2 jalur Anda berperingkat Platinum, maka Anda akan mencapai peringkat Super Platinum dengan tambahan lagi 1,5% AM. Marketing Plan 6. Marketing Plan memahami dan strategi mencapai peringkat Diamond. Program alih belanja, nggak mikir ongkir dan bonusnya, mengalir dengan deras. Gambarnya jika biasanya di bisnis Northwood Marketing masih mikir stokis dan ongkir yang memusingkan, di Apelio sudah tersebar 17.816 Alfamart di seluruh pelosok tanah air berdasarkan data Desember 2022. Peringkat Diamond tidak sulit, hanya perlu konsistensi, keseriusan, ketekunan, pantang menyerah, dan terus update cara-cara baru yang lebih efektif. Itu adalah kunci meraih peringkat Diamond dengan cepat, ditambah dengan edukasi dari leader Anda, dalam hal ini sebagai owner toko Apelio.com sebagai support system online. Syarat peringkat Diamond. Diamond memiliki syarat yang relatif mudah diraih dengan ketekunan, memiliki 8 afiliator platinum di 8 jalur berbeda, melakukan program alih belanja 1.500.000 setiap bulannya. Anda juga berkesempatan meraih Super Diamond jika ada 2 jalur Diamond di tim Anda. G. Posting foto Anda. I'm ready Apelio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Jawabannya, makna foto tersebut agar mereka bisa tahu tentang aplikasi Apelio. Soal bagian C, silahkan buka bab 2 dan 3 dan bab 4. Apa topik bab 2 dan 3 dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2 dan 3 dan bab 4 tersebut. Jawabannya, isi bab 2 tentang perkembangan pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran di Indonesia, peluang pemasaran di Indonesia. Isi bab 3 tentang perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, konsep dasar perencanaan pemasaran. Kedua, apa itu perencanaan strategi pemasaran. 3, arti penting perencanaan pemasaran. 4, proses perencanaan pemasaran. 5, langkah-langkah proses perencanaan pasar. 6, tipe-tipe perencanaan pemasaran. 7, faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran. 8, kesulitan dalam perencanaan pemasaran. 9, sistem perencanaan pemasaran. 10, proses perencanaan pemasaran. 11, pentingnya perencanaan pemasaran. Isi bab 4, sistem operasi pemasaran. Yang pertama, fungsi manajemen. Kedua, peran manajerial. Ketiga, pengambilan keputusan. 4, proses sistem informasi pemasaran. 5, komponen sistem informasi pemasaran. 6, pentingnya sistem informasi pemasaran. 7, karakteristik sistem informasi pemasaran. Yang bagian B, apa yang maksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Jawabannya, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada perencanaan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Yang kedua, konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkenambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Yang bagian C, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda? Jawabannya, dengan cara mengeluarkan produk-produk terbaru mereka, contohnya kendaraan motor atau mobil. Seorang marketing bekerja untuk menarik pelanggan supaya bisa menjual produk-produk mereka dan menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau membeli barang-barang, dan mereka menawarkan promo atau diskon yang lebih besar supaya konsumen tersebut mau membeli atau tertarik terhadap barang-barang yang mereka jual atau mereka tawarkan kepada konsumen. Bagian D, apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda.
Jawabannya, yang pertama, konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang kualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, konsep produk adalah salah satu faktor yang tertua yang menjadi fokus pemasaran dan menyerahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan serta memastikan produk tersedia secara luas. Yang ketiga, konsep penjualan adalah konsep bisnis yang memiliki fokus pada strategi untuk menjual produk atau layanan. Pembuatan konsep ini akan berusaha untuk menemukan cara agar target pasar mau melakukan pembelian agresif. Yang keempat, konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk perusahaan produk, barang, atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara kesinambungan. Penyusunan secara usaha secara keseluruhan dilandasi oleh strategi pemasaran. Nomor 4, soal bagian D. Silakan buka link ini dan dibuka link videonya dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran tersebut. Pembicara tersebut. Jawabannya, isi dari video tersebut: 1. Apa pengertian manajemen pemasaran? 2. Munculnya ilmu manajemen pemasaran. 3. Pengertian manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. 4. Proses manajer pemasaran di antara ilmu-ilmu manajer yang lain. 5. Promosi manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui dalam perusahaan. 2. Judul video tersebut. Jawabannya, apa itu ilmu manajemen pemasaran? 3. Siapa pembicaranya? Jawabannya, Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Jawabannya, saya bisa memahami atau lebih tahu tentang memasarkan produk-produk lewat media yang konservasi lewat teknologi dan sampai sekarang berkembang luar biasa yang disebut sebagai internet. Teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran dan konsep-konsep luar biasa kita kenal, digital marketing, e-commerce, dan sebagainya. 5. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Jawabannya, nomor 1, analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen dituju dengan mengenalnya, maka master fokus pada target yang dituju. 2. Seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 3. Seorang pemasar mampu mengembangkan produk yang bahwa setiap bisnis harus berkembang. 4. Seorang pemasar harus mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. 5. Seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. 6. Seorang pemasar harus mampu merancang pola yang prima. 7. Seorang pemasar harus mampu menentukan harga pesaing. Baiklah, saya sudah selesai membaca video record jawaban UTS manajemen pemasaran. Sekian dan terima kasih.